Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Di video kali ini ibu akan menjelaskan mengenai bilangan pangkat. Nah, bilangan pangkat ini seperti ada rumusnya. Ada rumus pertama untuk A pangkat dikali A pangkat N. Ini cara mengerjakannya adalah A M ditambah N. Seperti itu. Jadi perkalian ini ditambah ya. Contoh example-nya. Misalkan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Berarti jawabannya adalah 3 2 ditambah 3. Berarti jawabannya adalah 3 pangkat 5. Seperti itu. Ini untuk operasinya. 3 pangkat 5 ini gimana? 3 pangkat 5 ini artinya 3-nya ada 5 ya, bukan 3 dikali 5. Nah, seperti ini ya. Hitung sendiri berapa hasilnya. Selanjutnya yang nomor 2 rumusnya adalah AM dibagi AN. Kalau dia pembagian maka pangkatnya dikurangi. Seperti ini. Contohnya gimana? Misalkan ibu tulis 3 pangkat 2 atau 3 pangkat 3 per 3 pangkat 2, berarti artinya 3 pangkat 3 dikurang 2. Jadi jawabannya adalah 3 pangkat 1. Hasilnya ya 3. Oke, untuk sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini adalah tanda kurung. Jadi kalau ada tanda kurung A pangkat M dikurung N, ini artinya A pangkat M dikali N. Contohnya gimana? Contohnya adalah misalkan ibu tulis 3 pangkat 2 buka kurung 5. Artinya 3 pangkat 2 dikali 5. Jadi artinya 3 pangkat 10. Selanjutnya untuk sifat keempat. Sifat keempat adalah sifat akar. Sifat akar gimana nih? Ini M, di sini N. Kalau seperti ini berarti bagaimana? Berarti A pangkat M dibagi N. Jadi kalau ada contoh soal menulisnya seperti ini, akar 2, berarti ini artinya 2 pangkat 1/2. Kalau ibu tulis misalkan lagi contoh, misalkan di sininya 3 pangkat 5, berarti 3/5/2. Akar itu paling kecil 2 ya, akar itu paling kecil 2. Jadinya seperti ini. Kalau misalkan di sininya ada angka, misalkan 7, di sininya ada angka 5. Berarti jawabannya adalah 7 pangkat 1/5. Selanjutnya rumus yang kelima. Rumus yang kelima ini sebenarnya harus kalian ingat. Kenapa? Karena dia harus bentuk positif. Jadi begini, kalau ada kata begini, misalkan 1 per A pangkat N, dia ini bisa ke atas. Jadi gimana? A pangkat min N. Diingat-ingat. Jadi seperti ini wujudnya. Seperti itu ya wujudnya, diingat-ingat. Jadi wujudnya harus seperti itu. Contohnya gimana? Untuk 1/2 ini rubahan jadi pangkatnya gimana? Ya 2 pangkat min 1. Kalau ibu bilang misalkan 1/4, 1/4 itu sama dengan 1 2 pangkat 2 ya. Berarti gimana nak? 2 pangkat min 2. Sekarang kalau ibu bilang ini untuk pangkat negatif ya, negatif. Tapi untuk misalkan pangkat positif gimana? Ini pangkat positif. Misalkan ada kata-kata 3/2 pangkat min 5 misalkan. Menghilangkannya jadi gimana nih ya? Menghilangkan pos negatifnya jadi ditukar. Di sini, ini hilang. Negatifnya hilang. Jadi kalau dia ditukar hilang. Seperti itu karena dia berumus seperti ini ya. Jadi diingat-ingat kemarin ada ngerjakan soal, ada yang salah bisa dicek ulang kembali ya. Jadi yang perlu diingatkan adalah untuk perkalian justru ditambah pangkatnya. Untuk pembagian pangkatnya dikurang, untuk tanda kurung malah dikali pangkatnya, untuk tanda akar pangkatnya dibagi. Untuk seperti ini hasilnya seperti ini. Jadi kalau dia positif, kalau dia naik ke atas jadi negatif, kebalikannya kalau dia negatif dia tukar ke bawah jadi positif. Contohnya seperti ini ya.
Contoh misalkan ibu tulis gini, 1/2. Ya misalkan 1/2 gitu, pangkat 2. Nah berarti min 2, berarti positifnya gimana? Ya 2/1 pangkat 2. Jadi jawabannya sama dengan berapa? 2 pangkat 2 ya 4. Seperti itu ya. Nah, di sini adalah sifat-sifat dari akar. Selanjutnya maaf, ini sifat-sifat dari pangkat. Yang sifat yang kemarin itu kalau misalkan ada keterangan semua yang berpangkatkan 0 itu 1, berarti gini. Untuk yang ke-6 berarti A pangkat 0 itu hasilnya 1. Misalkan 100 pangkat 0 ya hasilnya 1. 12 pangkat 0 hasilnya juga 1. Seperti itu ya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan akar. Nah, oke, semoga kalian bisa memahaminya ya. Jadi akar ini wujudnya, dasar wujudnya misalkan kalau ibu bilang gini, akar dari 8. Akar dari 8 bagaimana? Akar dari 8 itu sama dengan nih. Jadi kita cari dulu perkaliannya yang hasilnya 8. Mana perkalian yang hasilnya 8? Berarti 2 dikali 4. Kenapa? Karena 4 ini adalah bilangan kuadrat. Jadi kita cari bilangan kuadrat. Di sini kita sebut bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu berarti 1 pangkat 1 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25, 6 pangkat 2 sama dengan 36, 7 pangkat 2 sama dengan 49, 8 pangkat 2 sama dengan 64, 9 pangkat 2 sama dengan 81, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Oke, seperti ini ya. Jadi bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya begini. Jadi 8 ini bisa dibagi sama mana? Bisa dibagi 4, atau bisa dibagi dengan 16, atau bisa dibagi dengan 9. Berarti kan dia bisa dibagi 4. Kenapa? Karena 2 kali 4 8. 4 ini kan berasal dari sini. Kita ambil berarti 2 akar 2. Begitu. Jadi kalau misalkan lagi ibu bilang di sini 50 dibagi 4 nggak bisa, dibagi 9 nggak bisa, dibagi 16 nggak bisa, dibagi 25. Berapa dibagi 25? 2 kali 5, 25 ya. Yang keluar kan ini. Akar dari 5 berarti bisa kita tulis begini, akar 2 dikali akar 25. Akar 25 itu berapa ya, 5. Berarti jawabannya 5 akar 2. Ibu, aku nggak ngerti maksudnya ini tuh gimana, bisa nggak kalau aku nggak hafal perkalian? Oh bisa, kita pakai yang namanya faktor. Contohnya 8, akar 8, kita pakai pohon faktor 8. Pohon faktor berarti kita bagi dengan 2 dulu, genap. 4 dibagi 2 jadi 2. Jadi coretnya 2 kali ya, coretnya 2 kali. Yang dicoret 2 kali keluar 1, 2, berarti 2 yang dicoret. Yang enggak berarti ada di dalam, yang ada berarti ditaruh di sini. Seperti itu ya. Terus kalau akar 50 sama ya dengan yang ini. Kalau akar 50 jadi gimana 50? Sama, masih genap dibagi 2. Dibagi 2 berarti 25. Dia nggak bisa karena belakangnya 5, dibagi 5, 5. Ininya ada 2 kali kan? Berarti keluar dia 5. Paham? Mengerti? Kalau enggak misalkan contoh lagi akar 48. Akar 48 terus gimana ya? Ya udah 48 dibagi 2. Berapa nih? 24 dibagi 2 lagi 12 dibagi 2 6 dibagi 2 coret yang kembar kita keluarkan. Ini ada lagi ya, coret lagi kita keluarkan, kita bisa tanda kali. Ini enggak ada, berarti begini. Oke, lanjut 2 kali 2 4 akar 3. Jadi penyederhanaan dari akar 48 adalah 4 akar 3.